Hari ini kita akan lanjutkan hari ke-8 tentang pelajaran hidup berkelimpahan di dalam Kristus. Buka sebentar di Maleakhi pasal yang ketiga, ayat 8 dan sampai 12. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya seluruh ternakmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ayat ini sangat terkenal sebagai dasar hukum persepuluhan. Tuhan mengatakan bahwa jika kita tidak mengembalikan persepuluhan, maka kita dianggap sama dengan menipu Tuhan. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan kita merampok Tuhan, yang berarti dilakukan secara terang-terangan. Ini adalah suatu yang sangat serius sekali. Kita sudah belajar bahwa untuk hidup diberkati, maka kita harus hidup berkenan kepadanya. Bagaimana mungkin Tuhan yang kita rampok adalah Tuhan yang sama yang kita minta untuk memberkatin kita? Itu namanya mustahil, Bapak Ibu. Coba mari kita renungkan. Apabila kita mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik yang kudus bagi Tuhan, maka hal ini akan menjadi sesuatu yang serius. Apabila kita tidak mengembalikan yang seharusnya menjadi milik yang kudus bagi Tuhan, perhatikan baik-baik ini. Ini pasti akan sangat menjadi sesuatu yang serius. Konsekuensinya juga dapat sedemikian berat, walaupun seringkali tidak disadari oleh orang percaya. Alkitab mengatakan bahwa persepuluhan itu milik Tuhan dan kudus bagi Tuhan. Coba kita ingat di kitab Yosua. Alkitab mengatakan bahwa persepuluhan itu milik Tuhan dan kudus bagi Tuhan. Ketika kota Yeriko dirobohkan, Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak boleh mengambil barang-barang dari kota itu karena semuanya milik Tuhan. Kalau kita buka di Yosua pasal 6 ayat 18 dan 19. Ketika Akan nekat mengambil barang-barang dari kota itu, ia harus membayar dengan nyawanya. Jelas orang tersebut bukan saja tidak mendapat berkat, melainkan harus membayar mahal dengan nyawanya. Dan bahkan seluruh keluarganya pun harus ditumpas habis pada waktu itu. Memang kelihatannya kejam, tapi itulah ketetapan Tuhan. Hal pertama yang dalam kehidupan kita sekarang, dapatkah kita datang kepada Tuhan dan minta diberkati? Padahal selama ini kita tidak mengerti bahwa kita telah menipu Tuhan, bahkan merampok Tuhan. Alkitab sendiri mengatakan, bila kita tidak mengembalikan persepuluhan, maka hal itu dianggap perbuatan yang sangat serius sekali konsekuensinya. Maka kita tidak perlu heran bila kemudian berkat dari Tuhan tidak dicurahkan ke dalam kehidupan kita, oleh karena kita telah menipu atau merampok Tuhan. Kedua, mengapa orang harus mengembalikan persepuluhan? Alkitab menjelaskan bahwa mengembalikan persepuluhan itu dimaksud agar selalu tersedia makanan di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan itulah tinggal orang-orang Lewi. Mereka adalah orang-orang yang melayani Dia. Persepuluhan yang kita berikan itu sebetulnya dipakai untuk memberi makan mereka yang melayani Tuhan dengan segenap hati dan sepenuh waktu. Dalam hal ini, pengaturan Tuhan begitu luar biasa. Tentunya hal ini juga diperlukan oleh orang-orang Lewi untuk kepentingan yang lain, misalnya untuk pemeliharaan bait Allah dan sebagainya. Sehingga persembahan umat memungkinkan semua kegiatan peribadatan berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Jadi motivasi utama persepuluhan adalah agar ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Itu motivasi utamanya. Sekarang ini banyak orang salah pengertian tentang persepuluhan. Persepuluhan dipakai untuk kepentingan secara tidak proporsional, sehingga mereka yang semestinya hidup dari persepuluhan sesuai dengan pengaturan Tuhan justru tidak mendapatkan bagian mereka. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel berkali-kali mengalami
naik, turun, atau jatuh bangun yang luar biasa. Setiap kali mereka mengalami kejatuhan, orang-orang Lewi juga terlantar hidupnya. Tetapi setiap kali mereka mengalami kebangkitan lagi, maka dengan sendirinya raja yang takut akan Tuhan akan menata kembali keuangan bangsa, termasuk keuangan orang-orang Lewi. Coba buka sebentar di 2 Tawarik pasal yang ke-31 ayat 2 dan 4. Ini firman Allah yang hidup. Raja Hizkia mengatur kembali tugas-tugas pelayanan para imam dan orang-orang Lewi di bait Allah. Mereka dibagi dalam rombongan-rombongan dan dengan tugas tertentu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban pendamaian, untuk upacara ibadah, untuk mengucapkan syukur, untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, untuk melayani di pintu-pintu gerbang. Raja Hizkia juga secara pribadi menyumbang binatang-binatang korban untuk korban bakaran harian pada pagi atau sore, untuk korban mingguan pada hari-hari Sabat, untuk korban pada bulan-bulan baru, dan untuk hari-hari raya tahunan sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Tuhan. Di samping itu ia memberi perintah kepada penduduk Yerusalem untuk memberikan bagian yang menjadi hak para imam dan orang-orang Lewi, sehingga mereka tidak perlu mencari pekerjaan lain dan dapat sepenuhnya melaksanakan tugas mereka sebagaimana yang ditetapkan di dalam hukum Tuhan. Jika semua anak-anak Tuhan melakukan bagian ini, saya percaya keindahan akan sangat luar biasa. Dan saya yakin apa yang Tuhan tetapkan ini sempurna adanya. Banyak orang mempertanyakan, apakah boleh persepuluhan dibagi-bagi? Ada juga yang bertanya, kemana sebenarnya persepuluhan harus diberikan sekarang ini? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kemana persepuluhan harus diberikan? Jelas disebutkan, persepuluhan diberikan di tempat orang-orang Lewi melayani. Simak saja, kemana Hizkia menyerahkan sumbangan itu, yaitu ke Yerusalem, di mana ada kemah Tuhan. Penduduk kota itulah yang paling menikmati pelayanan dari Bani Lewi, sehingga persepuluhan mereka itulah yang harus diberikan kepada Bani Lewi yang ada di Yerusalem, yang ada di dalam bait Allah. Jadi jelas ya dalam hal ini. Dalam konteks sehari-hari pada masa sekarang, bait Allah adalah tempat Anda bergereja lokal atau kita bergereja lokal. Disitulah para Lewi melayani kita. Disitulah persepuluhan yang harusnya kita kembalikan kepada Tuhan melalui gereja lokal yang ada, melalui para Lewi yang selama ini melayani kita. Kita harus memahami dengan jelas terlebih dahulu akan hal ini. Sebab jika kita belum paham, maka Bapak Ibu tidak akan menemukan jalan keluarnya. Karena dewasa ini banyak orang mempunyai gagasan sendiri tentang kemana harus menyerahkan persepuluhan. Imamat 27 mengatakan, persepuluhan itu adalah kudus dan milik Tuhan. Kita tidak boleh menggunakan semau kita sendiri. Anda tidak bisa berinisiatif sendiri kemana persepuluhan akan Anda bayarkan. Orang yang bertanya mengenai kemana dan mengapa persepuluhan tidak boleh dibagi-bagi, pada umumnya mereka adalah yang tidak ingin memberi lebih besar dari persepuluhan yang sebenarnya mereka harus serahkan. Mereka hanya ingin memberikan persepuluhan tanpa disertai korban-korban persembahan yang lain. Kita harus ingat bahwa di samping persepuluhan ada korban-korban lain yang harus kita bawa kepada Tuhan. Biasanya orang berkata, Pak, saya melihat kebutuhan di sana-sini. Ada gereja miskin, ada pendeta yang susah, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau persepuluhannya dibagi-bagi saja? Itu salah. Persepuluhan bukan milik kita. Karena persepuluhan itu dikhususkan dan dikuduskan bagi Tuhan dan harus kita kembalikan di mana para Lewi melayani kita. Bagi orang lain yang berada di luar gereja lokal dan Anda lihat kebutuhannya, ambil saja dari sisa-sisa milik yang kita punyai dari 90% yang selama ini kita nikmatin. Biasanya orang berkata, Pak, saya melihat kebutuhan di sana-sini. Bagaimana bila persepuluhan kalau kita bagi-bagi saja? Itu salah. Persepuluhan itu bukan milik kita, bukan milik Anda. Karena persepuluhan itu dikhususkan dan dikuduskan bagi Tuhan. Dan harus Anda kembalikan di mana para Lewi melayani Anda. Bagi orang lain yang berada di luar gereja lokal, Anda bisa lihat kebutuhannya, ambil dari sisa milik Anda yang 90% yang selama ini kita nikmatin atau Anda nikmatin. Jika Anda dapat berbuat seperti itu, maka Anda tidak akan terancam melanggar ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita mau belajar hal sederhana ini,
Saya yakin untuk hal yang lebih rumit akan sanggup kita kerjakan, karena sikap hati kita sudah dibenarkan oleh Tuhan tentunya. Banyak orang seringkali membagi-bagi persepuluhan disebabkan motivasi hati yang tidak murni. Ia ingin semakin banyak orang berterima kasih kepadanya. Orang-orang ini ingin pemberiannya yang sekalipun tidak begitu besar bermakna bagi orang lain, namun diingat, ia ingin semakin banyak orang berterima kasih kepadanya. Orang-orang ini ingin pemberiannya yang sekalipun tidak begitu besar bermakna bagi orang lain. Namun ingat, persepuluhan adalah milik Tuhan. Janganlah kita menggunakan persepuluhan sekehendak hati kita, sebagaimana kita menggunakan harta milik kita sendiri. Buka sebentar di Maleaki pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil ternakmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jika orang mengembalikan persepuluhan, maka Tuhan berkata, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Belalang pelahap adalah belalang pemakan benih. Belalang pelahap itulah yang akan Tuhan hardik bagi kita. Pernahkah kita berpikir bahwa telah banyak hal yang kita lakukan ternyata tidak berbuah seperti yang semestinya, atau seperti yang kita harapkan? Hal ini terjadi karena benih yang seharusnya kita tabur malah kita makan. Hal ini terjadi karena benih kita dimakan pemakan benih atau belalang pelahap. Ternyata hanya Tuhanlah yang sanggup menghardik pelahap. Tuhan berkata, aku akan menengkengnya sendiri, aku akan menghardiknya sendiri. Ketika hal itu dikerjakan, apapun yang kita taburkan di kemudian hari akan menghasilkan tuaian bagi kita dengan cara Tuhan yang luar biasa tentunya. Saya berharap hal ini akan memberikan pengertian yang lebih jauh bagi kita semua, dan memberikan pengertian yang benar-benar mengubah hati kita. Jadi sebelum kita mengerjakan hal yang lain, kita harus jelas akan persepuluhan dan harus mutlak dikerjakan dalam kehidupan kita. Karena percuma saja kita menabur jika ternyata masih ada binatang pelahap dalam kehidupan kita. Namun dengan membayar persepuluhan, maka Tuhan yang akan menghardiknya bagi kita. Kemudian yang luar biasa lagi, Allah mengatakan, ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan. Kata mencurahkan sebenarnya diartikan sebagai bendungan yang jebol, dan simpanan airnya deras mengalir dengan hebatnya. Artinya jika kita mengembalikan persepuluhan, Tuhan berjanji, bahkan ia menantang kita untuk menguji dia dengan berkata, ujilah aku, maka engkau akan aku sergap dengan berkat, aku limpahi dengan berkat. Ini yang luar biasa. Bayangkan saja sebuah bendungan yang jebol, airnya mengalir begitu deras dan menyergap kita. Tuhan sebenarnya berkehendak kita itu disergap secara luar biasa oleh berkat-berkat Tuhan. Dan ini adalah janji Tuhan. Aku akan mencurahkan berkat kepadamu sampai engkau berkelimpahan. Jadi jangan lupa bahwa hidup berkelimpahan adalah bagian dari janji Tuhan bagi kehidupan kita. Maleaki 3:12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi kesukaan firman Tuhan semesta alam. Perhatikan bahwa akhirnya kita akan dikenal oleh semua bangsa karena mereka melihat kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Membayar persepuluhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang bahagia, dan kebahagiaan kita ini sedemikian luar biasa sampai orang lain dan bukan hanya satu orang atau dua orang saja, melainkan banyak orang melihatnya. Kuncinya, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan menjadikan semuanya baik bagi kita. Saya berdoa supaya Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara yang terkasih, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka kita bisa melakukannya dengan baik, dan kita akan menikmati berkat yang terbaik dari Dia. This simple. Dengar firman Tuhan dan lakukan. Dan Tuhan akan bikin breakthrough terobosan, Tuhan akan bikin mujizat, Tuhan akan melimpahi kita dengan berkat-berkat yang ajaib dan dahsyat. God bless you.